Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Sekarang kita akan membahas soal dari buku paket halaman 181 ya. Uji kompetensi 4 di materi persamaan garis lurus. Oke, kita bagi soalnya dengan beberapa part. Ini adalah video bagian yang pertama. Oke, kita mulai dengan membahas soal yang pertama. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus. Oke, ini untuk menjawab soal ini, kita pahami dulu bentuk umumnya dari persamaan garis lurus kan ini. Jadi artinya ini persamaan yang linear ya, di mana memiliki pangkat tertingginya 1 dan di sini variabelnya harus ada 2. Dari 4 pilihan ini, yang sesuai dengan syarat tadi yaitu hanya opsi D. Memiliki variabelnya 2 dan pangkat tertinggi yaitu 1. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 2. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah, oke, dari 4 pilihan ini kita masukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, artinya M-nya gradien, berarti koefisien yang melekat pada variabel X. Y sama dengan 2X tambah 3, artinya 2 di sini adalah kita sebut sebagai gradiennya. Oke, M-nya sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 3. Titik yang terletak pada persamaan 4X kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0 adalah, dari 4 pilihan ini, sebenarnya soal ini hanya kita memasukkan nilai X dan Y, ini pasangannya, ke dalam persamaannya. Dari 4 pilihan ini, Pak Wandi coba yang D, artinya X-nya ini sama dengan 2, dan Y-nya di sini sama dengan 3. Kita ganti pada persamaannya. Jadi, 4X kurangi 2Y kurangi 2, apakah benar 0? Ini tanda tanya dulu ya. Jadi, kita ganti X-nya 2, kurangi 2 kali Y-nya, kita ganti 3. Lalu, sesuai dengan rumusnya, apakah ini sama dengan 0? Kita cek. 4 kali 2, 8, dikurangi 2 kali 3, 6, lalu dikurangi 2, apakah sama dengan 0? 8 dikurangi 6 itu 2, 2 dikurangi 2 itu 0, berarti 0 sama dengan 0. Nah, artinya ini sesuai titik yang terletak pada persamaan berikut ini. Jadi opsi jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 4. Gradien garis dengan persamaan 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0 adalah, oke, 4 pilihan ini ya. Jadi di sini, di dalam persamaan garis lurus ya, kita singkat PGL, ini jenis persamaannya terbagi menjadi 2. Ada persamaan yang bentuknya implisit, dan ada persamaan yang bentuknya eksplisit. Ini Pak Wandi jelaskan sebentar. Implisit, di mana variabel X dan Y ini ada pada satu ruas. Sedangkan eksplisit, variabel X dan Y berbeda ruas. Nah, maksudnya kita perhatikan di sini. 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Ini variabel X dan variabel Y-nya ada pada satu ruas. Jadi, ini ruas kiri. Sedangkan yang kanan adalah 0 ya, ini ruas kanan. Nah, ini termasuk jenis persamaan yang implisit. Sedangkan yang eksplisit, ini X dan Y-nya berbeda ruas. Seperti bentuk umumnya yang kita tahu, Y sama dengan MX plus C. Ini di mana variabel X dan Y-nya ini bukan pada satu ruas. Berbeda ya, di ruas kiri Y, di ruas kanan MX tambah C. Maka, mencari gradiennya masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Untuk yang implisit, kita menggunakan rumus min X per Y. Sedangkan yang eksplisit, kita gunakan rumus yaitu MX per Y. Ya, ini adalah rumus yang sudah dicoba, dengan catatan kita tidak perlu mengubah bentuk persamaannya lagi. Jadi, jika kita sudah tahu ini jenis persamaan apa, kita gunakan rumusnya yang sesuai. Oke ya, kita coba. 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Ini implisit, menggunakan rumus M sama dengan min X per Y. Jadi di sini min dulu, lalu X-nya adalah koefisien 2, ya. Lalu Y-nya di sini koefisien 4. Jadi
Dengan mudah kita jawab gradien dari persamaan berikut adalah min 2/4 atau kisah bagi 2 ya, menjadi min 1/2. Ini gradiennya. Oke, bisa dipahami ya? Semoga paham. Soal nomor 5. Gradien garis dengan persamaan 4x kurangi 2y kurangi 7 sama dengan 0 adalah 4 pilihannya. Nah, ini berarti seperti soal nomor 4, kita bisa langsung jawab karena ini adalah persamaan implisit ya. Maka gradiennya menggunakan rumus min x per y ya. Kita udah tahu di awal tadi x-nya ini variabel koefisiennya adalah 4, y-nya di sini adalah koefisiennya negatif 2. Nah, jadi negatif 4 per negatif 2 atau jadi positif ya, 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi gradiennya adalah 2. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 6. Gradien garis AB pada gambar berikut. Oke, kita pahami dulu karena ini merupakan materi sebelum dari persamaan garis lurus, yaitu di sistem koordinat ya. Ada garis AB, berarti A ini terbentuk dari A, kita perhatikan arahnya 2 satuan ke atas, dan ke B ini kita perhatikan adalah 4 satuan ke kiri. Oke, kita paham ya, jika ke atas maka ini positif ya, kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri ini negatif, kalau ke kanan itu positif. Ini tanda yang sudah dipelajari di materi sistem koordinat. Nah, jadi di sini artinya 2 satuan ke atas dan 4 satuan ke kiri. 2-nya positif, ke kirinya negatif, 4 negatif. Nah, kita tahu bahwa mencari gradien dengan bentuk grafik seperti ini adalah perubahan dari sumbu y dibagi dengan perubahan pada sumbu x. Di sini sumbu y-nya adalah positif 2 dan sumbu x-nya di sini adalah negatif 4 ya. Jadi dengan mudah kita bisa menjawab soal ini, gradiennya adalah negatif 2/4 atau kita bagi 2 jadi negatif 1/2. Oke, opsi jawabannya adalah tidak ada di sini ya. Jadi kita menggunakan opsi jawaban sendiri, yaitu E, misalkan negatif 1/2. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 7 ya. Titik negatif 5,5 melalui persamaan garis. Oke, ini kebalikan dari soal nomor 2. Sekarang kita menentukan persamaannya dari titik negatif 5,5. Maka artinya negatif 5,5, x-nya negatif 5, y-nya 5. Kita tinggal memilih dari 4 persamaan ini mana yang sesuai. Nah, di sini Pak Wandi mencoba opsi A, 3x tambah 2y sama dengan negatif 5. X-nya kita ganti dengan negatif 5, 3 kali negatif 5, y-nya kita ganti 5, 2 kali 5. Di sini sama dengan tanda tanya, apakah hasilnya negatif 5. 3 kali negatif 5 itu negatif 15, 2 kali 5 itu 10. Tanda tanya, apakah negatif 5. Negatif 15 tambah 10 itu negatif 5. Nah, ternyata kiri dan kanan sama. Maka titik negatif 5,5 ini melalui persamaan garis A, 3x tambah 2y sama dengan min 5. Untuk B, C, dan D bisa dicoba sendiri, dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 8. Oke, persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradien negatif 3 adalah, oke, ini soalnya sudah masuk ke tahap menyusun persamaan. Kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari, y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Ya, artinya negatif 5,4 adalah pasangan, di sini x dan y-nya. Gradiennya di sini adalah negatif 3. Oke, semua sudah ada, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Y ya dikurangi y1-nya 4 sama dengan m di sini negatif 3, buka kurung, x dikurangi x1-nya negatif 5. Kita pakai kurung kecil, tutup kurung lagi. Nah, y kurangi 4 sama dengan negatif 3, kita kalikan distributif ke x, jadi negatif 3x.
Ini negatif dan negatif, kita tulis aja satu tanda, jadi positif. Negatif 3 tambah positif 5. Ya, negatif 5, negatif 3 tambah positif 5, jadi negatif 15. Oke. Selanjutnya kita akan susun menurut pilihan ganda di sini. Jadi di kanan itu sama dengan konstanta. Ruas di kiri adalah variabel Y dan X. Sehingga Y tetap ada di kiri. Negatif 3X di kanan kita pindahkan ke kiri menjadi positif 3X. Lalu di ruas kanan adalah konstanta semua. Di kanan sudah negatif 15, tetap. Negatif 4 pindah ruas ke kanan jadi positif 4. Selanjutnya kita tinggal rapikan yang di konstanta, negatif 15 tambah 4 itu negatif 11. Jadi persamaannya adalah Y tambah 3X sama dengan negatif 11. Oke, opsi jawabannya D ya. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 9. Titik 3,4 dilalui persamaan garis A, B, C, atau D. Oke, ini Pak Wandi sudah mencoba mensubstitusi X dan Y-nya 3,4 ini tidak ada pilihan yang sesuai. Jadi di sini Pak Wandi berikan contoh pembahasannya, bisa disimak. Tidak ada yang sama, ya. Jadi nomor 9 kita anggap soalnya kita ralat. Oke. Soal nomor 10. Sekaligus ini adalah soal yang terakhir di bagian yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua, 11, dan seterusnya. Gradien garis yang melalui titik 1,2 dan 3,4 adalah, oke, ini mudah. Kita pisahkan dulu masing-masing dengan X1, X2, Y1, Y2. Sini X1, di sini adalah pasangan yang pertama, 1, pasangan yang keduanya 2. Oke, titik berikutnya X2, 3, Y2-nya 4. Lalu kemudian kita gunakan rumus yang sudah dipelajari, Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Kita masukkan Y2 4 dikurangi 2, lalu X2-nya 3 dikurangi 1. 4 dikurangi 2 itu 2, per 3 kurangi 1 itu 2. Jadi gradiennya adalah 2 per 2 atau sama dengan 1. Oke, semoga paham 10 soal yang sudah dibahas di bagian pertama ini. Selanjutnya sampai jumpa pada video di bagian yang kedua. Terima kasih, salam matematika.